Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ropino Saputro SMM. Kali ini dalam perkuliahan secara daring ya, mata kuliah kewirausahaan untuk Prodi D3 Administrasi Pajak Kampus Batam Universitas Diponegoro. Nah, tentunya kita udah sering ya melihat kisah-kisah pengusaha-pengusaha sukses ya, baik secara langsung, secara profil langsung, tatap muka maupun melalui media, baik itu media cetak maupun media daring di Indonesia. Itu kan banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses yang dalam sekali seumur hidup ya, mereka tuh bisa mencapai kapasitas yang sedemikian besar hingga mempekerjakan ribuan orang ya kan, bisa sampai mencapai aset yang ratusan triliun seperti itu. Tentunya hal ini sangat menginspirasi banyak orang yang ingin meniru ya, meniru kesuksesannya, bagaimana untuk mengelola sebuah usaha sehingga bisa tumbuh berkembang hingga besar, bahkan bisa diturunkan ke keturunan begitu ya. Untuk memulai suatu usaha, banyak cerita yang dapat kita ambil hikmahnya, terutamanya dari mereka-mereka yang sudah sukses duluan begitu ya. Seringkali kita itu dibikin kagum begitu sama kisah-kisah inspiratif dari para pengusaha yang sukses itu, namun juga mereka tentunya juga menceritakan kendala-kendala yang dialami kiranya apa dalam menjalankan bisnis mereka dari kecil itu. Tapi pastinya tidak semua kendala-kendala itu diceritakan. Yang apa ya, yang menempel di benak kita pasti juga eh, kisah-kisah suksesnya. Sementara kendalanya kita hanya mendengarkan ya satu kali dua kali tanpa melakukan analisa lebih lanjut seperti itu. Nah, mereka yang awalnya itu menghadapi banyak kendala itu kenapa bisa sampai berhasil? Nah, tentunya dibutuhkan modal yang kuat ya, bukan cuma modal uang saja, namun juga sifat atau kepribadian dari seorang wirausaha itu sehingga dia benar-benar kuat ya menghadapi berbagai macam kendala yang dihadapi. Nah, dari situ kita bisa tarik ke belakang itu menuju ke latar belakang seorang memulai usaha tuh biasanya kenapa. Ada 5 ya di sini yang dibahas yang sekiranya menjadi latar belakang dimulainya usaha. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha. Itu sudah sangat jelas ya. Pengusaha yang memulai usaha karena faktor keluarga itu kan banyak bisa ditemui di dalam dan di luar negeri. Itu kan banyak yang bapak ibunya atau kakek neneknya itu sudah memiliki usaha sehingga anak cucunya itu bisa atau ingin mengikuti ya, atau disarankan mengikuti jejak para leluhurnya. Biasanya mereka juga tinggal mengembangkan saja usaha yang sudah ada itu. Misalnya apa? Kalau contoh di Indonesia misalnya tuh Jarum Group ya. Grup Jarum itu kan Pak Hartono itu kan ini ya, bukan pendiri ya. Yang mendirikan tuh kan kakeknya itu. Nah, kemudian dilanjutkan, terus kemudian dia ekspansi dengan membeli BCA, dengan membeli apa? Askus ya. Macam-macam itu merupakan salah satu contoh faktor keluarga pengusaha. Yang kedua, latar belakangnya adalah sengaja niat atau sengaja niat terjun menjadi pengusaha. Nah, ini biasanya orang-orang yang memiliki motivasi kuat. Apa motivasinya? Misalnya satu, ingin meningkatkan derajat ekonomi dirinya dan keluarganya. Kedua, mungkin karena memang pengen mengabdi ke masyarakat dalam wujud membuka lapangan kerja, ya kan. Ketiga, mungkin ingin memberikan kontribusi ke negara melalui sektor perpajakan yang ada dari perusahaannya dia. Nah, biasanya orang-orang seperti ini yang sengaja atau niat terjun menjadi pengusaha itu mereka membekali diri mereka dengan teknis-teknis ya, mendirikan usaha dari awal didirikan secara legal, bukan hanya untuk mencoba-coba, bukan untuk
kali aja berhasil, tapi memang sudah direncanakan dari awal agar nantinya itu dapat terevaluasi dan dapat diperbaiki dari masa ke masa. Terus kemudian latar belakang ketiga, kerja sampingan atau iseng. Ini latar belakang biasanya orang sudah memiliki pekerjaan tapi dia ingin mencari tambahan melalui usaha, itu kan dicobain, dipraktekkan dengan niat iseng. Itu juga nggak sedikit ya yang seperti itu. Ini yang keempat, coba-coba itu juga sama. Yang kelima, terpaksa seperti kemarin disinggung waktu kuliah praktisi, itu kan ada kewirausahaan yang muncul karena niat sendiri dan juga karena terpaksa karena tidak memperoleh kesempatan di pekerjaan lain misalnya, akhirnya dia terpaksa melakukan wirausaha. Nah, ini ada beberapa langkah untuk memulai usaha ya. Yang pertama, mendirikan usaha baru, artinya seseorang itu memulai usaha dengan mendirikan perusahaan yang benar-benar baru. Dalam hal ini berarti yang dilakukan adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perizinan ya, legalitas dan lain-lain, mulai dari akta notaris sampai kalau dia berbentuk perseroan berarti sampai ke pengadilan negeri dan mengurus izin-izin lain yang berkaitan. Selain itu, mendirikan usaha baru berarti dia juga memiliki tugas untuk mencari tempat ya untuk beroperasi usahanya itu di mana gitu. Nanti kalau udah menyangkut tempat itu nanti erat kaitannya dengan manajemen pemasaran ya. Jadi namanya manajemen pemasaran tuh nggak cuma periklanan saja, tapi juga termasuk pemilihan produk, kemudian tempat, itu juga nanti bisa dibahas di video-video selanjutnya. Cara memulai usaha yang kedua itu dengan membeli perusahaan ya yang sudah ada. Jadi seorang yang memiliki modal besar, mungkin dapat warisan dari bapak ibunya atau dapat hibah dari orang tuanya, itu nggak harus mendirikan usaha yang benar-benar baru, tapi bisa melalui membeli perusahaan. Usaha ini dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada atau sudah berjalan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, franchise atau kerjasama manajemen. Kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau namanya franchising ya. Model ini dikembangkan dengan memakai nama-nama manajemen perusahaan lain. Jadi yang digunakan di usaha kalian nanti juga namanya ya nama perusahaan yang kalian menginduk ya. Contohnya apa ya, Indomart, Alfamart itu ya. Kalian tidak harus membuka toko atau retail modern dengan nama sendiri yang mungkin belum branding gitu ya, belum branded ya. Itu kalian bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan franchise macam itu dengan membayar royalti pastinya. Nah, pengelolaan atau manajemennya termasuk supply, kemudian karyawan dan lain-lain, rekrutmen diatur oleh perusahaan induknya. Kemudian yang keempat, mengembangkan usaha yang sudah ada. Artinya usaha itu sudah dimulai oleh mungkin bapak atau ibu orang tua kalian ya. Kemudian kalian sebagai fresh graduate ya, kan bisa menjadi job seeker atau pengen mencari kerja, bisa juga menjadi job creator. Itu bisa terjun ke usaha yang sudah digeluti oleh orang tua kalian dengan perspektif mungkin saja ya, ini mungkin sebagai contoh, mungkin orang tua kalian dulu tidak mengenyam pendidikan setinggi kalian begitu. Terus kemudian dengan masuknya kalian terciptalah perubahan-perubahan atau pembaruan-pembaruan yang sebelumnya belum pernah ada, sehingga perusahaan itu diharapkan berkembang lebih pesat begitu ya. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi ya pemilihan bidang usaha. Sebelum memulai usaha terlebih dahulu itu perlu melakukan pemilihan bidang yang ingin ditekuni. Pemilihan bidang itu ya penting agar kita mampu mengenal seluk-beluk usaha tersebut dan mampu mengelolanya di kemudian hari. Lalu apa saja faktor-faktornya? Yang pertama, minat atau bakat. Minat bakat yang sudah ada dan dapat timbul dari dalam diri seseorang ya, dalam diri kalian. Artinya ketertarikan pada suatu bidang
sudah tertanam dari dalam dirinya. Itu karena muncul karena apa ya? Karena gift ya, karena memang ada gitu sebagai pemberian dari Tuhan. Bisa juga karena lewat pengembangan diri ya, pengembangan potensi diri itu juga bisa memunculkan minat bakat. Nah, dalam minat bakat ini kalau dilanjutkan ke keturunan atau pendahulu kalian, tentunya akan lebih mudah dan lebih cepat ya dalam mengembangkan usahanya. Kemudian yang kedua, modal. Dalam memilih bidang itu perlu memikirkan modal. Modal secara luas dapat diartikan sebagai uang ya. Untuk memulai usaha terlebih dahulu diperlukan sejumlah uang, itu sudah pasti ya. Namun hari kini dalam perkembangannya, untuk perusahaan-perusahaan seperti perdagangan itu bisa berjalan tanpa modal ya. Misalnya apa? Reseller, ya kan? Kalian membuka toko online seperti itu, kemudian memasang deskripsi produk bersama spesifikasinya, dan kemudian apabila ada orang yang ingin membeli, kalian langsung kontak penjual aslinya, itu namanya kan dropship ya. Nah, dari situ mungkin kalian bisa mengumpulkan tabungan ya dari hasil-hasil itu, kemudian suatu saat bisa benar-benar membeli produk ya, membeli produk yang relevan dengan yang sudah kalian lakukan itu dengan modal sendiri. Artinya harga perolehannya pun jauh lebih murah gitu kan. Kalau kalian menjualkan atau reseller itu kan belum sudah mahal duluan, otomatis juga ngejualnya susah, lebih susah begitu. Bukan berarti nggak mungkin dijual, tapi apabila kalian sudah memiliki modal dari mengumpulkan tabungan itu, terus kemudian kalian membeli dari grosir ya dalam jumlah sekian gitu yang disyaratkan, itu nanti otomatis harga perolehannya juga lebih rendah. Artinya kalian bisa menentukan harga jual itu sama gitu atau setara dengan penjual lain, dan akan menjadi keunggulan usaha kalian. Kemudian yang ketiga, dalam pemilihan bidang usaha itu ada yang diperhatikan adalah waktu. Masa seseorang untuk menikmati hasil dari usahanya. Setiap usaha memiliki masa berbeda-beda, ada yang dalam jangka waktu pendek sudah sukses, ada yang jangka menengah atau panjang baru sukses. Contohnya ya, perusahaan yang bisa langsung sukses tuh apa sih? Contohnya paling gampang ya, dia mendirikan usaha makanan ringan gitu, makanan ringan yang kekinian ya. Nah, dalam usaha makanan ringan itu kan ini apa namanya, keuntungan yang didapatkan itu kan sebenarnya besar ya. Contohnya misalnya makanan jadi yang diolah dari bahan baku yang mentah itu pasti menghasilkan persentase keuntungan yang besar. Contohnya es teh, itu es teh dijual 3.000 ya, itu sebenarnya air sama tehnya sama gulanya sama esnya sebenarnya kalau dihitung nggak ada 1.000, itu dia bisa memperoleh keuntungan mencapai hingga 200-300%. Nah, itu misalnya dia mendirikan perusahaan makanan ringan seperti itu ya, kemudian ditopang dengan strategi pemasaran yang bagus, kemudian tempatnya juga strategis, apa gitu, seperti itu, nanti dia bisa menikmati kesuksesannya itu dalam waktu yang relatif singkat, sudah membuahkan hasil begitu. Berbeda dengan mungkin usaha-usaha lain yang penetrasi pasarnya tuh cenderung agak membutuhkan waktu. Mungkin dia bisa menikmati hasilnya tuh setelah 3 tahun 4 tahun. Artinya selama 3 tahun 4 tahun itu dia lebih banyak berpuasa ya, belum menghasilkan. Itu makanya juga untuk menjadi seorang wirausahawan sukses itu lebih sulit ya daripada menjadi karyawan yang sukses, dimana sebagai karyawan itu sebenarnya sudah ada standar operasional prosedur, peraturan, roadmap kerja itu sudah ditentukan oleh perusahaan atau kantor kalian kerja. Tapi kalau wirausaha, segala-galanya itu dia bikin sendiri, termasuk rencana strategis, capaian-capaian, kemudian apa-apa yang akan dicapai dalam waktu sekian, itu semuanya bikin sendiri dan dengan sumber daya kalian sendiri.
makanya jauh lebih sulit. Namun karena dia memang pencapaiannya jauh lebih sulit, jika berhasil pun hasilnya itu bisa jauh lebih banyak daripada karyawan. Kan gitu. Gaji karyawan maksimal itu berapa di Indonesia? Mungkin berapa per bulannya? 100-150 juta sekitar itu ya, maksimal. Sebagai pimpinan tingkat provinsi misalnya. Tapi kalau seorang pengusaha itu penghasilannya tidak akan dibatasi, tergantung kapasitas masing-masing perusahaan. Yang keempat, laba. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besarnya margin yang diinginkan. Di samping itu, dalam hal laba yang perlu dipertimbangkan adalah jangka waktu memperoleh laba tersebut. Sedangkan waktu adalah lama tidaknya memperoleh laba sesaat atau terus menerus. Jadi dapat laba segitu tuh per berapa gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian faktor yang kelima adalah pengalaman. Pengalaman maksudnya pengalaman pribadi pengusaha ya. Masing-masing itu ada yang benar-benar dari nol, belum pernah ada histori sebagai pengusaha, baik orang tuanya juga. Ada yang memang orang tuanya pengusaha, dia dari kecil sering melihat aktivitas pengusaha, resiko, bergelut dengan ketidakpastian, itu sudah sering, sehingga secara mental mungkin akan jauh lebih siap ya. Kemudian ada yang memang belum pernah menjadi pengusaha, belum pernah memiliki keturunan keluarga yang pengusaha, tapi dia bekerja selama katakanlah 8 tahun ikut seorang pengusaha dan menjadi karyawan. Dari situ dia belajar banyak hal, kebetulan menjadi tangan kanan dari sang pengusaha, sehingga ketika dia memutuskan untuk berdiri mandiri, dia juga sudah memiliki pengalaman yang cukup. Nah, ini ada beberapa jenis sektor usaha yang bisa dimulai ya untuk usaha-usaha yang baru ya, tingkat menengah dan sedang ini. Maksud saya tingkat yang usaha kecil maupun menengah ya. Yang pertama ada sektor kecantikan, ada sektor keterampilan, ada sektor konsultan, ada sektor industri, tambang ya, kelautan, perikanan, agribisnis, perdagangan, pendidikan, percetakan, seni, kesehatan, pariwisata dan lain-lain. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak itu sektor industri dan perdagangan ya. Tapi bukan berarti kalian tidak boleh memilih sektor yang lain. Nah, kenapa kok sektor perdagangan ini paling banyak? Karena dia sesuai dengan pengertiannya ya, sektor perdagangan itu kan membeli kemudian menjualnya begitu saja tanpa ada added value atau penambahan nilai ya. Jadi itu mereka berpikir bahwa para pengusaha perdagangan ini dengan cara seperti itu dia efisien, jadi nggak ribet, nggak perlu beli mesin ya, nggak perlu beli tempat untuk menempatkan mesin, gudang dan lain-lain. Kalau gudang perlu ya, perdagangan gudang untuk menyimpan produk-produknya itu. Tapi dia tidak memerlukan pembelian mesin yang biasanya mesin itu aset yang mahal ya. Nah itu, terus kemudian sektor industri itu berawal dari biasanya dari pikiran yang kreatif ya, pengen membuat apa yang belum ada, itu akhirnya mereka membuat sesuatu yang industrial tadi. Nah ini membutuhkan aset berupa mesin dan lain-lain. Nah ini ada beberapa jenis badan usaha ya, perusahaan perseorangan, firma, CV, koperasi, yayasan, perseroan terbatas. Ini akan kita jelaskan beberapa di antaranya ya, cara mendirikan dan legalitasnya. Oke, masuk pada subbab yang pertama yaitu lingkungan bisnis. Bentuk perusahaan yang pertama yang akan kita bahas adalah perusahaan perorangan. Nah, dalam hal ini bisa bentuknya berupa perusahaan perorangan ya. Contohnya itu gambar yang ada di sebelah kanan, P.O. Haryanto. Berarti perusahaan P.O. Haryanto itu dimiliki oleh satu orang atau perusahaan perorangan. Bisa juga dalam wujud perusahaan dagang PD atau usaha dagang atau UD ya. Sebagai perusahaan perorangan dia pasti memiliki karakter yang sudah saya breakdown dalam dua kelompok, yaitu kelebihan dan kekurangan dari perusahaan perseorangan ini. Untuk kelebihannya ya, ini merupakan bentuk perusahaan yang tertua, dimiliki oleh satu orang, artinya bebas ya dalam mengendalikan. Terus kemudian
Dia, perusahaan perseorangan ini, pelakunya membayar pajak tidak terpisah antara dirinya dengan usaha yang dijalankannya. Jadi hanya sekali membayar PPh saja ya. Nah, terus kemudian kesederhanaan dari bentuk perusahaan perseorangan ini menjadi keunggulan utama, bebas individual ya. Dari situ dia pendiriannya mudah dan murah. Oke. Sementara untuk kelemahan dari perusahaan perseorangan ini, dia memiliki sifat tanggung jawab tak terbatas. Artinya segala risiko yang terjadi atau kerugian yang muncul itu bisa sampai mengenai harta pribadi tanpa ada batasnya. Bisa benar-benar habis gitu ya. Yang kedua, kelemahan adalah sulit mengumpulkan modal karena pengelolaannya yang model usahanya atau perusahaannya itu kurang diminati gitu ya. Nah, terus kemudian bercampur dengan kegiatan non bisnis, itu kan indikasi kurangnya pro ya, yang bawahnya itu juga kurang profesional. Seharusnya kan bisnis sendiri, kehidupan pribadi sendiri, nggak boleh campur. Tapi di perusahaan personal ini kebanyakan campur kan gitu. Kecuali ya, untuk orang-orang yang perusahaan perseorangannya itu memang secara teknis dia sudah menguasai caranya untuk berusaha, itu bisa memilah antara kepentingan usaha dan kepentingan kehidupan pribadi seperti itu. Berikutnya, kelemahannya adalah sulit mendapat kepercayaan dari kreditur. Ya bisa dipahami ya, kalau perusahaan perseorangan itu kan otomatis pengelolaannya masih konservatif gitu ya, masih pakai cara-cara lama, termasuk juga laporan keuangannya juga mungkin belum serapi jika dalam perusahaan bentuk lain kan gitu. Nah, berikutnya, biaya kompensasi asuransi dan lain-lain tidak dapat diakui sebagai pengeluaran ya yang mengurangi pajak. Kalau di perusahaan perseorangan, kompensasi asuransi atau pembayaran asuransi seperti itu tidak bisa diakui sebagai beban yang bisa menjadi pengurang pajak. Sementara di bentuk perusahaan lain diakui. Ya. Terus berikutnya, kelemahannya dia pemindahan kepemilikan sulit. Ya, beda sama PT. Tinggal jual saham selesai. Kalau ini sulit. Nah, dari situ semua itu sifatnya dia itu tidak fleksibel ya. Itu kelemahan dia. Selain itu juga ada kelemahan yang lain, seperti biasanya ya karyawan atau pengelola dari usaha perseorangan itu anggota keluarga sendiri. Nah, apa kelemahannya kalau dikelola oleh anggota keluarga sendiri? Itu juga mengurangi profesionalisme. Adalah tata ini, jaga harmoni lah, politik apalah, jadi kurang profesional begitu. Tidak bisa membedakan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bisnis tadi. Perusahaan perseorangan ini dikelola hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, bukan untuk yang mencapai visi yang jauh atau apa gimana. Itu juga tidak ada strategi dalam mencapai visi jauh itu. Visinya aja nggak ada, ngapain bikin strateginya kan gitu. Yang penting udah jalan lancar, sudah selesai. Kemudian yang jelas dia bukan badan hukum ya. Jadi memang dia jadi satu sama pelakunya, bukan badan yang berdiri sendiri ya. Nah, ini masih pada perusahaan perseorangan. Prosedur pendirian perusahaan perseorangan paling mudah ini. Yang pertama, akta pendirian pemilik. Nggak wajib ya sebenarnya, tapi kalau misalnya pengen bikin itu ke notaris ya, nanti bisa diawali dengan membuat surat keterangan lah dari ketua RT, ketua RW, ke kelurahan macam-macam ya. Surat izin tempat usaha itu yang ngeluarin kan kelurahan. Izin gangguan HO itu juga kelurahan tapi dari RT ya. Dari situ nanti digunakan untuk membuat akta pendirian pemilik itu ke notaris ya. Nah, dilanjutkan ke SIUP itu yang ngurusin kecamatan. Surat izin usaha perdagangan itu ada yang SIUP kecil, SIUP menengah, SIUP besar ya, sesuai kebutuhan. Nah, setelah bikin SIUP, datang ke KPP ngurus NPWP. NPWP-nya apa? NPWP badan? Enggak, NPWP-nya NPWP orang yang menjalankan perusahaan perseorangan. Jadi bukan sebagai badan hukum ya. Nah, setelah memiliki NPWP kemana? Udah dari kelurahan, dari kecamatan,
langsung ke tingkat kabupaten kota, membuat TDP. Kalau zaman dulu namanya TDP, tanda daftar perusahaan. Kalau sekarang namanya nomor induk berusaha. Itu kalau nggak bisa bikin, itu datang aja ke pihak pemerintah yang berwenang ya. Itu nanti bisa dipandu. Kalau misalnya sudah paham, itu bisa bikin sendiri dari rumah. Pakai namanya OSS ya. Kalau kita itu kan punyanya SSO ya. Single apa namanya? SSO Undip itu. Ya, kalau ini namanya OSS, Online Single Submission. Nah, itu dengan menggunakan aplikasi itu bisa membuat nomor induk berusaha yang terintegrasi secara nasional. Nah, itu nanti apabila sudah sampai pada tahap TDP atau NIB ini sebagai perusahaan perorangan ya, perseorangan, atau ini biasanya kaitannya sama UMKM juga terkait, itu akan lebih mudah mendapatkan permodalan. Berarti dia diakui legal begitu ya. Next, bentuk perusahaan yang kedua adalah persekutuan, CV gitu ya, bahasa terkenalnya CV. CV ini memiliki kelebihan ya, permodalannya lebih mudah karena bisa didapat lebih dari satu orang. Saya sendiri pernah ini diskusi sama notaris. Sebenarnya CV itu badan hukum atau tidak, itu jawabannya masih ngambang. Jadi masih ngambang, tapi kalau secara undang-undang CV itu bukan merupakan badan hukum. Tapi si notaris bilang segera dipertimbangkan untuk menjadi badan hukum. Itu merupakan perwujudan percepatan dari pembinaan usaha seperti itu dari pemerintah. Namun sampai sekarang belum ada ini ya, kabar lagi. Selain memiliki kelebihan itu, persekutuan ini juga terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama persekutuan umum itu ya, tanggung jawab kedua pihak tidak terbatas. Artinya menyangkut sampai harta pribadi jika ada resiko atau kerugian. Nah, perjanjian diatur secara formal mengenai jumlah setoran masing-masing, pembagian laba, prosedur perekrutan mitra baru maupun perubahannya ya, kalau ada yang mundur. Terus kemudian prosedur bubar, dia akan bubar secara otomatis jika salah satu meninggal atau mengundurkan diri. Nah, dalam persekutuan umum ini kedua pihak itu sama-sama aktif mengelola usahanya. Nah, yang kedua persekutuan terbatas, itu terdiri dari dua pihak, aktif dan pasif. Yang aktif itu otomatis dia selain menanamkan modal entah berapa, itu juga mengelola usahanya. Sementara yang pasif itu hanya menanamkan modal saja, investasi saja, tapi tidak ikut mengelola usahanya. Nah, bedanya apalagi? Yang aktif itu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, artinya segala risiko yang terjadi bisa sampai menyeret harta pribadi. Sementara yang sisi pasif terbatas hanya pada sejumlah modal yang dia setorkan. Perjanjian kerja ini juga diatur secara formal ya, mengenai pembagian atau setoran modal, pembagian laba juga ya. Nah, ini untuk syarat pendirian CV ya. Untuk mendirikan CV, Anda harus menyiapkan dokumen berikut: kopi atau scan IKTP, KKN, BPP, perseroan aktif pasif, dua-duanya ya. Kemudian kopi surat kontrak sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Kalau tempat usahanya, tokonya dia sewa gitu, ya harus ada surat sewanya, ya kan? Mana buktinya kalau itu menyewa? Kalau itu tempatmu sendiri, milikmu sendiri, mana buktinya kalau kamu memiliki tempat itu? Itu harus bisa menunjukkan. Kemudian surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau ruko. Jika dimiliki sendiri ya berarti surat keterangan domisili diri kalian sendiri. Tapi kalau itu sewa atau kontrak, yang ngelola sebelum kamu sewa atau kontrak itu harus memiliki surat keterangan domisili dan harus diikutkan dalam syarat pendirian CV ini. Berikutnya ada kopi PBB, pajak bumi dan bangunan, dan bukti bayar PBB tahun tempat usaha. Harus lunas PBB, yang ini jeleknya nih di Indonesia nih. Yang banyaknya bayar PBB itu kalau sudah kepepet urusan administratif seperti itu kan sebenarnya tidak mendidik sama sekali ya. Harusnya dicarikan skema yang lain begitu. Bayar PBB harus seperti itu.
Ya nggak apa-apa, nanti mungkin ada perkembangannya. Berikutnya foto kantor tampak depan dan luar ya. Terus ada lagi kantor berada di zonasi perkantoran, komersial, campuran. Dia nggak boleh berada di perumahan. Karena untuk membentuk CV ini nanti ada asesmennya, ada penilaiannya. Yang ujung-ujungnya dia akan keluar izin usaha ya. Dari, kalau kalian pernah dengar itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Itu ujung-ujungnya di situ, izinnya keluar di situ. Kalau tadi yang perusahaan perseorangan keluarnya di mana? Cuma sampai di tingkat kabupaten kota kan. Nah ini dinas penanaman modal ini juga kabupaten kota, tapi beda instansi gitu ya. Nah setelah dokumen terkumpul ya untuk pendirian persekutuan CV ini tadi, dia melakukan pengecekan dan pembookingan nama biar tidak ada duplikasi nama atau nama perusahaan yang sama di notaris. Itu bayar sekitar mungkin 1 sampai 1,5 juta ya, kalau kenal yang bayarnya 500.000 cukup. Terus kemudian dibuatkan draft akta oleh notaris ya, itu juga biayanya sekitar itu tadi, udah biasanya sepaket. Kalau misalnya yang ingin mendirikan itu males ya, panjang ribet gitu, itu bisa ini langkah 1 sampai 6 ini bisa diwakilkan ke notaris yang dipakai. Jadi bayarnya satu gelondong gitu. Dan saya bayar segini, nerima jadi gitu. Tapi untuk ini ya, anak-anak milenial yang mungkin modalnya belum banyak, itu mereka selain juga udah gercep sama teknologi, terus kemudian masih punya energi banyak gitu, mereka memilih untuk melaksanakan prosedur ini sendiri ya. Jadi tidak menggunakan jasa dari notaris. Yang ketiga, finalisasi dan tanda tangan akta di hadapan notaris. Setelah ada aktanya dibikin notaris, tanda tangani ya kan. Nah ini pengurusan dan pengambilan NPWP dan SKT perusahaan di KPP. Barulah ini notaris tidak ikut campur, kalian ngurus sendiri. Sekali lagi kalau mau diurusin bisa ya, tapi biasanya ini untuk efisiensi lah, ngurus sendiri gitu ya. NPWP dari CV itu, bukan NPWP diri kalian. Nah dengan itu NPWP dan lainnya itu, kemudian baru mendaftar NIB, nomor induk berusaha. Caranya sama dengan perusahaan perseorangan tadi, menggunakan OSS tadi ya, online single submission tadi, memasukkan data-data yang diperlukan, termasuk NPWP-nya itu, SKT, jadilah nanti keluar nomor NIB-nya. Nah terus menggunakan NIB ini dipakai kemana? Dibawa dengan dokumen yang lain, dibawa ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di sana nanti kumpulin berkas dulu, terus kemudian mereka akan ngecek survei ke lapangan tempat usaha kalian tuh layak apa enggak, perizinannya tuh udah jelas apa enggak, termasuk juga analisis dampak lingkungannya itu juga aman atau tidak, usaha kalian tuh menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak, menimbulkan pencemaran atau tidak, pengolahan limbahnya gimana, itu semua nanti dicek. Setelah semuanya masuk, oke, baru nanti keluar izin usahanya sebagai CV. Nah setelah keluar jadi ini izin usaha CV, apa kelebihannya dia daripada ini perusahaan perseorangan? CV punya hak atau terbiasa juga dipakainya untuk tender ke pemerintahan itu, tergantung dari bidang dari CV itu masing-masing. Misalnya CV-nya tentang perusahaan ini ya, tour and travel, itu bisa itu melayangkan tender ke pemerintah kota atau kabupaten gitu. Ini saya punya armada 6 biji misalnya, apabila pemerintah kota atau pemerintah kabupaten Batang itu membutuhkan armada untuk tour atau wisata religi atau apa, itu bisa melakukan tender kan, enak ya. Oke, itu tadi mengenai persekutuan. Berikutnya kita akan bahas bentuk bisnis yang lain, yaitu perseroan terbatas atau korporasi. Sebagai perusahaan dia memiliki kelebihan. Yang pertama, adanya pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan yang jelas ya. Hukum dan undang-undangnya jelas. Permodalan mudah, yaitu dengan menjual saham ya.
untuk perusahaan atau perseroan terbatas yang sudah terbuka itu bisa menjual saham di pasar modal tanpa meresikokan pemilik ke tanggung jawab tak terbatas. Jadi walaupun modalnya nambah, tanggung jawab pemilik itu tetap terbatas pada modal yang disetorkan saja, nggak sampai menyeret ke harta pribadi kan gitu. Contohnya dulu tuh apa, perusahaan apa, Lapindo sampai kayak gitu dampaknya ya. Itu harta pribadinya sang pemilik juga aman-aman aja. Segala kemungkinan kerugian itu kalau misalnya harus tanggung jawab, ya hanya semampunya PT Lapindo saja kan gitu. Yang harta para pemegang sahamnya ya nggak ikut kesentuhan gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian kepemilikan mudah dipindah ya. Caranya gimana? Cuma jual saham saja maka kepemilikan sudah berpindah. Next, kelebihannya dia kehidupan perusahaan bebas lepas dari kehidupan individu pribadi pemilik. Jadi dia perusahaan itu bakal tetap jalan meskipun si pemilik itu menjual sahamnya, nggak terpengaruh sama sekali gitu maksudnya ya. Karena sangat fleksibel di abad 20, yang namanya korporasi atau perseroan terbatas ini berkembang sangat pesat dan menyudutkan bentuk perusahaan lainnya yang sebelumnya tadi perusahaan perseorangan dan komanditer tadi atau persekutuan. Nah, jenis dari perseroan terbatas ini ada 3 ya. Yang pertama tertutup, artinya dia belum melakukan penjualan saham ya. Kemudian ada yang terbuka, itu sudah melakukan penjualan saham di pasar modal. Kalau di Indonesia namanya Bursa Efek Indonesia ya. Zaman dulu namanya Bursa Efek Jakarta. Pas waktu itu ada 2 ya, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang digabung jadi satu, namanya Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada perseroan terbatas yang namanya Persero. Itu PT yang dikelola oleh negara atau pemerintah. Namun meskipun dia memiliki banyak peluang ya dan kelebihan, PT itu memiliki kelemahan. Salah satunya dia pajaknya ganda. Nah, pajak penghasilan PT itu ada. Setelah itu bakal diturunkan ya, di breakdown terus kemudian dibagi menjadi dividen. Saat menerima dividen itu, para pemilik saham itu juga dikenai pajak lagi. Itu kelemahan pertama. Yang kedua, lamanya menjadi badan hukum. Itu terkait dengan urusan hukum yang rumit ya. Karena dia juga memiliki fasilitas yang istimewa gitu, maksudnya undang-undangnya harus jelas, otomatis tentu banyak yang harus disiapkan. Dan yang ketiga, biaya pendirian PT itu besar atau lebih sulit didirikan. Nah, ini syarat pendirian PT. Yang pertama, pendiri, direktur, dan komisaris minimal terdiri dari 2 orang atau lebih. Nama perusahaan yang jelas ya, dia harus dicek juga sama notaris itu. Tidak boleh sama, tidak boleh ada nama PT yang sama di Indonesia. Satu itu. Kedua itu dia kayaknya ya sekarang itu sudah harus terdiri dari 3 suku kata. Udah nggak boleh pakai 2 suku kata, 1 suku kata udah nggak bisa. Oh ya, satu lagi, dia sudah tidak boleh menggunakan kata bahasa Inggris lagi atau bahasa asing lagi. Harus dalam bahasa Indonesia. Nasional banget ya, I love that. Next, susunan pemegang saham. Pendiri wajib mengambil bagian dalam saham. Pendiri ya, itu harus membeli saham. Kemudian akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini bedanya nih. Kalau CV tadi terakhir ya, langkah terakhirnya tuh berada di salah satu instansi pemerintah kabupaten atau kota, yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang keluarnya nanti berupa izin usaha ya, dimana izin usaha itu dalam ACC-nya tuh ada asesmen, penilaian, survei, dan lain-lain. Sementara kalau di PT tidak harus sampai ke sana, tapi justru malah sampai ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini proses penyerahan berkas lain-lain itu ujungnya ya, bermuara di pengadilan negeri, karena dia badan hukum. Itu bedanya. Kenapa tadi CV bukan badan hukum? Dia nggak sampai terdaftar sampai Kumham gitu ya. Oke. Syarat berikutnya menetapkan nilai modal dasar, nilai modal di store ya.
Nilai modal store minimal 25% dari modal dasar. Klasifikasi PT. PT yang kecil tuh minimal ya 50 juta. Kalian punya modal katakanlah 100 juta, udah bisa bikin PT. Tapi ingat, kalau belum memahami secara teknis betul ya, lebih baik jangan, karena sesuatu yang besar otomatis juga effort yang dikeluarkan untuk mengendalikan itu juga pasti lebih gede. Nah, daripada nyoba-nyoba sesuatu yang belum tentu jelas secara teknis belum ini, mending di-keep dulu lah uangnya di tabungan gitu, cari pengalaman dan pembelajaran dulu gitu ya. Nah, untuk PT yang menengah, modal di store lebih dari setengah M, 500 juta ya. Untuk PT yang besar, modal di store lebih dari 10 miliar. Kemudian pengurus terdiri dari minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia, dan akta notaris yang berbahasa Indonesia. Bentuk perusahaan yang berikutnya keempat, LLC atau perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. Ini merupakan jenis gabungan dari perusahaan terbatas dengan CV untuk cari efektif dan efisiensi. Dia seperti PT ya, tanggung jawabnya terbatas, artinya tidak sampai merambat ke harta pribadi kalau ada risiko, tapi pajaknya diperlakukan sama seperti CV, hanya 1 kali. Jadi tidak mengalami pajak ganda. Keuntungan penghasilan perusahaan sudah dipotong pajak, nanti waktu nerima dividen dipotong lagi. Kalau di CV kan enggak, hanya sekali. Nah, LLC ini memiliki ciri-ciri ya. Jenis kepemilikan usaha menggabungkan beberapa fitur struktur perusahaan dan kemitraan. Yang kedua, bukan sebuah perusahaan atau kemitraan dapat disebut perusahaan terbatas. Terminologi yang benar adalah perseroan terbatas. Next, pemilik disebut anggota, bukan mitra, bukan pemegang saham. Jumlah anggota tidak terbatas dan mungkin individu, perusahaan atau lainnya. Next, ini adalah badan hukum yang terpisah. Terpisah itu maksudnya terpisah dari harta pribadi gitu ya. Jika ada risiko yang terjadi, jadi tidak sampai merambat ke harta pribadi seperti korporasi atau PT. Kemudian tidak memiliki pemegang saham, tapi memiliki anggota. Nah, terakhir, penyebab kegagalan usaha. Dari semua yang sudah dipahami tadi, itu tetap bisa menimbulkan atau memunculkan kegagalan usaha. Kira-kira faktor apa saja yang menjadi penyebab dari kegagalan usaha? Itu ada 5 ya dalam buku ini. Yang pertama, data informasi yang tidak lengkap. Pada saat melakukan perencanaan, data dan informasi yang disajikan kurang lengkap atau tidak akurat sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada. Artinya yang namanya orang mendirikan usaha itu kan pasti melakukan semacam, kalau bahasa Jawanya itu reng-rengan ya. Reng-rengan atau perencanaan, baik itu sektor produknya atau mungkin bidang pemasarannya atau mungkin bidang keuangannya, dia pasti sudah melakukan studi kelayakan bisnis begitu ya. Nah, itu ternyata data yang disajikan atau yang dijadikan dasar pembuatan rencana bisnis atau rencana usaha itu tidak akurat atau tidak lengkap. Itu akhirnya bisa menimbulkan kesalahan keputusan ya. Nah, relevan dengan yang kedua, salah perhitungan. Kegagalan yang dapat pula terjadi karena salah dalam melakukan perhitungan. Juga di sini termasuk kalkulasi ya. Kalkulasi, contoh paling sederhana itu di tahun kedua atau tahun pertama ya, sebuah usaha itu dia pengen menyusun kembali struktur permodalannya gitu dengan menggunakan modal sendiri sebanyak katakanlah 60%, yang dari pinjaman 40%. Itu kan dia harus mengkalkulasi sekiranya berapa keuntungannya, efek dari penambahan modal itu, dan kemudian berapa laba yang harus bunga yang harus dibayarkan ke bank sebagai biaya pinjaman uang tadi, modal ya. Nah, itu ternyata salah perhitungan, salah kalkulasi sehingga menyebabkan salah keputusan juga ya. Struktur permodalannya menjadi tidak efektif, tidak efisien.
Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Ya, jadi sebuah usaha itu pasti eh, memiliki ini ya tujuan ya, tujuan yang kenapa didirikan usaha itu, kemudian apa-apa saja yang harus dilakukan, sudah terdaftar semuanya dengan baik, ternyata pelaksanaannya salah, tidak sesuai dengan yang direncanakan, atau sudah salah sejak waktu direncanakan. Itu artinya dia salah secara manajemen. Jika para pelaksana di lapangan tidak mengerjakan usaha secara benar atau sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan, maka usaha tersebut kemungkinannya gagal akan sangat besar. Kemudian kondisi lingkungan. Kenapa kondisi lingkungan mempengaruhi bisa menyebabkan kegagalan usaha? Jadi unsur-unsur yang tidak dapat dikendalikan itu masuknya ke kondisi lingkungan ini. Artinya pada saat melakukan penelitian dan pengukuran semuanya sudah selesai dengan benar, tapi dalam perjalanan terjadi perubahan-perubahan di lingkungan. Perubahan lingkungan tersebut misalnya apa? Perubahan lingkungan tersebut misalnya apa? Perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan hukum, perubahan sosial, perubahan perilaku yang dimana sebenarnya satu sama lainnya itu saling mempengaruhi kan, ya kan? Nah, belum lagi karena bencana alam dan lain-lain. Itu juga bisa menyebabkan kegagalan usaha. Contohnya apa? Nah, sekarang tuh pandemi COVID-19. Sebelumnya usahanya baik-baik saja gitu dengan keuntungan yang besar per tahun itu bisa mencapai katakanlah keuntungannya bisa mencapai 70 sampai 80% gitu dari modal gitu ya. Nah, ternyata setelah kondisi pandemi orang-orang itu takut untuk keluar rumah gitu ya. Mengurangi aktivitasnya sehingga satu dia mereka membatasi pengeluaran mereka dengan harapan bisa memiliki cadangan uang begitu. Memiliki tabungan sementara kondisinya tidak menentu seperti ini. Makanya banyak usaha-usaha yang kolap ya selama pandemi itu karena orang-orang berusaha untuk menahan uang mereka agar tetap di tabungan mereka buat jaga-jaga ke depannya kalau kondisi itu tidak segera membaik. Kedua mungkin karena pembatasan sosial itu kan menyebabkan seseorang juga merasa kebutuhannya itu perlu dikurangi karena apa juga nggak bisa dipakai, misalnya bisnis katakanlah pakaian seperti itu, nggak keluar aja nggak pernah, ngapain beli pakaian kan seperti itu. Nah, ini kondisi lingkungan. Yang kelima, ada unsur sengaja. Kegagalan yang sangat fatal disebabkan adanya faktor kesengajaan yang diniati, yaitu dengan berbuat kesalahan. Artinya karyawan sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan berbagai sebab. Kenapa perlu mempelajari manajemen SDM, sumber daya manusia ya. Seperti kemarin itu ada video tentang manajemen SDM itu, organisasional itu yang menarik gerobak berlima itu atau berempat itu kan tujuannya untuk mendeteksi karyawan-karyawan yang sifatnya distraktif. Jadi seolah dia itu karyawan yang bagus, produktif, tapi ternyata dia distraktif atau bersifat menghancurkan. Nah, itu tadi penyebab kegagalan usaha ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai cara memulai usaha baru ya dan legalitasnya. Jangan lupa diisi responsi wajibnya. Terus kemudian kita diskusikan mengenai topik ini di Teams ya untuk sesi tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.